Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Syaiful Afa selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Islam dan teman-teman semuanya yang sudah menonton video presentasi kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang definisi, konsep, dan ruang lingkup ekonomi Islam. Nah, sebelumnya saya sendiri izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dina Izolinwa dan ada kedua teman kelompok saya, yaitu ada Ananti Eka Ramadhani dan Hairul Hamdi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja yuk video presentasinya. Halo, perkenalkan nama saya Ananti Eka Ramadhani. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi hari ini. Materi hari ini adalah membangun kriteria objek ilmu ekonomi Islam. Ilmu dipahami sebagai proses, prosedur, maupun sebagai produk atau hasil. Sebagai proses, ilmu terdiri dari kegiatan-kegiatan untuk mendapat pengetahuan, wawasan, dan kesimpulan. Sebagai prosedur, ilmu berkaitan dengan penggunaan cara yang ketat yang digunakan agar proses mencari ilmu dapat berjalan dengan baik. Kemudian sebagai produk atau hasil pengetahuan, berarti ilmu merupakan hasil dari proses dan aktivitas mengetahui. Di dalam membangun sebuah disiplin ilmu, diperlukan pembentukan kriteria objeknya sebagai dasar acuan dalam membangun konsep yang mencakup definisi, latar belakang, pembahasan, prinsip dasar, serta perbandingan dengan objek lain yang identik. Hal tersebut dapat dibentuk dalam sebuah pertanyaan dan dapat menyimpulkan apakah suatu objek kajian dapat menjadi bagian pembahasan dalam ekonomi Islam atau menjadi bagian dari ilmu lainnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan suatu objek ilmu ekonomi Islam? Ilmu ekonomi Islam mencoba untuk mengkaji konsep maslahah dalam konsumsi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mendefinisikan apa yang dimaksud maslahah. 1. Maslahah adalah segala bentuk keadaan atau perilaku yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Yang kedua, ada 5 maslahah, yaitu maslahah intelektual, maslahah antar generasi dan waktu, masalah agama, masalah materi atau kekayaan. Ketika maslahah dijadikan tujuan bagi pelaku ekonomi, maka arah dan tujuannya akan menuju titik yang sama, yaitu kesehatan dunia dan akhirat. 2. Bagaimana perbandingannya suatu objek dengan objek lain yang identik? Dengan melanjutkan topik maslahah, apakah konsep maslahah merupakan konsep yang sama dengan utilitas? Apakah terdapat perbedaan perilaku berekonomi dalam motif ekonomi utilitas versus maslahah? Contoh, motif ekonomi, utilitas versus maslahah. Contoh utilitas sendiri, 1. Sedih dan senang hanya didefinisikan pada tingkat individu, sedangkan maslahah dasarnya mempertimbangkan manfaat dan kerugian diri sendiri dan orang lain. Kemudian contoh yang kedua, utilitas, konsep subjektif diukur pada tingkat individu, sedangkan maslahah kriterianya objektif antara baik atau buruk. Contoh yang ketiga, utilitas individu bersifat relatif dan mungkin tidak konsisten dengan utilitas konsumen. Sedangkan maslahah individu biasanya konsisten dengan maslahah masyarakat. Kemudian yang terakhir contoh utilitas nomor 4, utilitas dapat diukur dan diperbandingkan. Sedangkan konsep maslahah bisa diukur dan diperbandingkan. Ketiga, apa saja yang dibahas dalam ruang lingkup suatu objek ilmu ekonomi Islam? Ketika konsep maslahah menjadi tujuan dari seseorang untuk berkonsumsi, apakah utilitas memiliki fungsi identik? Jika ya, bagaimana perbedaannya? Dalam mengukur utilitas ada 2 pendekatan teoritis, yaitu
Satu, pendekatan kardinal mengasumsikan bahwa kepuasan dapat diukur dari besarnya pengorbanan yang dilakukan oleh seorang konsumen. Pendekatan tersebut dimotori oleh Alfred Marshall, William Stanley Jevons, dan Leon Walras dengan mengaitkan utilitas dengan tingkat harga pasar. Kemudian yang kedua ada pendekatan ordinal yang mengasumsikan bahwa kepuasan suatu barang tidak dapat dirasakan namun dapat diukur. Konsep maslahah menekankan bahwa keputusan konsumsi harus memperhatikan manfaat individu dan sosial, di mana maslahah tetap objektif dan sejalan antara kepentingan pribadi dan kebaikan bersama dalam setiap aktivitas ekonomi. Yang keempat, mengapa perlu ada suatu objek dalam ilmu ekonomi Islam? Jika sudah mengetahui definisi dan ruang lingkup maslahah, lalu apa urgensi konsep maslahah dikaji? Apakah konsep maslahah benar-benar diperlukan dalam sistem ekonomi Islam? Contoh, seseorang yang memperhatikan logo halal dari produk kecantikan yang digunakannya, dengan seseorang yang tidak memperhatikan logo halal dari produk kecantikan yang digunakannya. Kepuasan merupakan suatu akibat dari terpenuhinya suatu kebutuhan atau fitrah. Semakin tinggi frekuensi kegiatan yang bermaslahah, maka semakin besar pula berkah yang akan diterima oleh pelaku konsumsi. 5. Bagaimana prinsip dasar suatu objek? Contohnya, jika maqasid syariah adalah fondasi ekonomi Islam, bagaimana konsep dan implementasi hal tersebut dibangun dalam maslahah? Kajian ini membahas penerapan maqasid syariah dalam ekonomi Islam, khususnya dalam perilaku konsumsi dan keputusan pembelian rumah. Pilihan individu dalam membeli rumah harus mempertimbangkan prinsip maslahah yang mencakup aspek agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Contohnya, memilih rumah dekat tempat ibadah dan fasilitas umum dapat memperkuat hubungan sosial dan memberikan manfaat bagi komunitas. Dengan demikian, keputusan konsumsi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mendukung kebaikan sosial. Kemudian yang terakhir, nomor 6, bagaimana fungsi dan peran sejarah dalam pengembangan suatu objek ilmu ekonomi Islam? Jika objek kajian tersebut baru, maka bagaimana ilmu ekonomi Islam memperlakukannya? Untuk melihat apakah maslahah ini merupakan objek yang baru atau lama dalam ekonomi Islam, apakah ditemukan literatur lama yang menyebutkan konsep maslahah baik secara eksplisit maupun implisit dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu ada definisi ilmu ekonomi Islam. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Nah, istilah ekonomi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan, aturan, dan hukum. Secara garis besar, ekonomi itu diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Ekonomi Islam dalam bahasa Arab sendiri diistilahkan dengan al-iqtisyad al-islami. Iqtisyad ekonomi didefinisikan sebagai pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengonsumsinya. Nah, jadi teman-teman, para pemikir muslim bidang ekonomi dikelompokkan dalam 3 kategori. Nah, yang pertama itu ada kelompok juris atau pakar bidang fikih atau bisa disebut dengan hukum Islam. Nah, pendekatan yang dilakukan adalah legalistik dan normatif. Dan yang kedua itu ada kelompok modernis, yaitu yang lebih berani memberikan interpretasi terhadap ajaran Islam untuk menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat terkini. Yang ketiga itu ada kelompok Western Trained Muslim Economists, yaitu para praktisi atau ekonomi muslim yang berlatar belakang pendidikan barat. Nah, mereka itu mencoba menggabungkan pendekatan fikih dan ekonomi sehingga ekonomi Islam itu terkonseptualisasi secara integrat. Nah, dengan kata lain, mereka itu berusaha mengkonstruksi ekonomi Islam seperti ekonomi konvensional, tetapi dengan mereduksi nilai yang tidak sejalan dengan Islam dan memberikan nilai Islam pada analisis ekonominya. Nah, selanjutnya,
Ada definisi Islam menurut para tokoh. Yang pertama, ada pendapat dari Monsir Kaf dalam bukunya The Islamic Economy. Nah, beliau ini menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner, dalam artian kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri. Nah, yang kedua, menurut Muhammad Abdullah Al-Arabi, beliau menjelaskan ekonomi syariah merupakan sekumpulan dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Quran dan Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dengan masa. Yang ketiga, menurut Umar Syabra, beliau mengatakan bahwa ilmu ekonomi Islam diartikan sebagai cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia yang melalui alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka yang sesuai dengan maqasid. Nah, dari beberapa definisi tersebut, itu dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari tentang tata kehidupan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi yang meliputi alokasi dan distribusi sumber daya alam yang diimplementasikan berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma dan qiyas sesuai dengan prinsip syariat Islam dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Nah, untuk selanjutnya, itu ada arti penting tentang ilmu ekonomi Islam. Nah, ilmu ekonomi sendiri itu pada dasarnya adalah ilmu tentang perilaku manusia, karena aktivitas ekonomi adalah aktivitas manusia. Maka analisis dalam ilmu ekonomi harus mendasarkan diri pada perilaku manusia. Yang kedua, ilmu ekonomi itu menggunakan model perilaku manusia yang disebut dengan Homo economicus atau Homo economic man, yang secara luar biasa menyederhanakan perilaku manusia sebagai individu ekonomi yang memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama, perfect self-interest, yang kedua, perfect rationality, dan yang ketiga, perfect information. Nah, di samping itu bahwa ilmu ekonomi menurut beberapa ahli adalah ilmu yang mempelajari perilaku-perilaku manusia sebagaimana melakukan tindakan pemilihan terhadap berbagai alternatif yang mungkin ada ketika dihadapkan pada masalah kelangkaan sehingga tercapai kesejahteraan. Ekonomi Islam itu dibangun atas dasar aksioma atau keyakinan-keyakinan yang menjadikan dasar perilaku manusia. Nah, dari aksioma tersebut, seperti yang dikutip dari buku Ekonomi Islam Bank Indonesia dengan penjelasan secara singkat, yang pertama, kehidupan yang sesungguhnya adalah akhirat. Yang kedua, kehidupan akhirat merupakan akhir pembalasan atau pengadilan kehidupan dunia. Yang ketiga, pemikiran akal manusia itu adalah terbatas, dan sumber informasi yang sempurna hanyalah Al-Quran dan hadis. Nah, aksioma sendiri dalam ekonomi Islam adalah prinsip dasar etika ekonomi Islam yang dapat dijadikan acuan dalam merumuskan perilaku ekonomi. Ilmu ekonomi Islam itu juga memiliki arti penting karena ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau komunitas muslim yang ada, tapi juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi. Halo, saya Khairul Hamdi, NPM 0123077741 dari kelompok ekonomi Islam kelompok 2. Saya akan membacakan materi posisi ilmu ekonomi dan ilmu ekonomi konvensional dan studi kasus. Pertama, posisi ilmu ekonomi dan ilmu ekonomi konvensional. Ilmu ekonomi Islam masuk ke dalam ibadah muamalah. Lingkup muamalah ini didominasi ayat-ayat yang sifatnya zani daripada haki, sehingga tafsir yang dibutuhkan sudah sewajarnya bersifat teoretis, faktual, tanpa meninggalkan aspek normatifnya sebagai wujud keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Ilmu ekonomi Islam, sebuah disiplin ilmu, jelas memiliki landasan epistemologis. Ilmu ekonomi Islam tersusun secara sistematis, antara lain ialah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber pertama dan utama bagi ilmu ekonomi Islam yang di dalamnya dapat ditemui hal-hal yang mengatur kegiatan ekonomi petunjuk yang lengkap dan sempurna. 2. Ijtihad.
adalah upaya penggunaan rasio untuk merumuskan dan menyimpulkan suatu hukum atau menghasilkan suatu teori. Dengan ijtihad, para ulama melakukan penelitian induktif, yaitu metode penggunaan alasan logika rasional dalam menginterpretasikan teks Al-Quran dan hadis yang bersifat umum. Ilmu konvensional yang berkembang di dunia barat dilandasi dengan kebebasan individu dalam melakukan kontrak dengan syarat tidak merugikan satu sama lain. Konsep-konsep ekonomi konvensional versi barat perlu didefinisi agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan syariat Islam. Di antara konsep-konsep tersebut antara lain: 1. Konsep harta, 2. Konsep uang, 3. Konsep bunga dan riba, konsep time value of money, yang kelima konsep modal, dan yang keenam konsep lembaga. Oke, yang kedua ialah studi kasus. Ilmu ekonomi Islam sebagai ilmu disiplin ilmu yang mematukan keduanya. Jika perpaduan ini dilakukan, sikap bijak yang seyogyanya dapat diambil adalah salah satu dari opsi berikut, yaitu pertama, redefinisi terhadap ilmu ekonomi, yang kedua, redefinisi terhadap materi fikih muamalah di lembaga pendidikan tinggi. Ilmu ekonomi Islam bukan hanya sebuah sistem atau norma belaka sebagaimana yang pernah disangkakan orang di masa lampau, melainkan juga sebuah disiplin ilmu yang ditemukan melalui metodologi keilmuan ilmiah. Akan tetapi, sumber ilmu pengetahuan dalam Islam bukan semata berupa rasio dan empiris sebagaimana yang diajarkan aliran positivisme. Jika perpaduan ini dilakukan, sikap bijak yang seyogyanya dapat diambil adalah salah satu dari opsi berikut, yaitu pertama, redefinisi terhadap ilmu ekonomi, di mana materi bahasan dalam ilmu ekonomi akan bertambah dengan adanya materi dari ilmu fikih muamalah, ataupun akan berkurang dengan adanya pembatasan materi tertentu yang dianggap tidak relevan dengan syariah Islam, atau di mana materi bahasanya bertambah dengan analisa hukum terhadap berbagai konsep ekonomi modern. Cukup sekian dari saya. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dari materi yang telah kelompok kami presentasikan, yakni urgensi ilmu ekonomi Islam dapat dianalisis dari 2 kriteria yang sebelumnya telah dijelaskan, yakni kriteria had dan fasl. Selain itu, terdapat juga perbedaan konsep rasionalitas yang terdapat dalam ilmu ekonomi konvensional. Konsep rasionalitas tersebut merujuk pada sikap self-interest, yakni sikap di mana manusia hanya mengedepankan kepentingan pribadinya sendiri untuk mendapatkan keuntungan. Jika sikap ini terus dilestarikan, maka akan menimbulkan konflik dengan social interest. Sementara itu, dalam Islamic worldview, tidak hanya mementingkan eksistensi personal, tetapi juga universal atau disebut juga konsep hukuk 35. Dengan demikian, segala keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas akan menciptakan maslahah dan menghilangkan mafsadah. Nah, itu dia presentasi dari kelompok 2 yang membahas tentang definisi, konsep, dan ruang lingkup ekonomi Islam. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian dari kelompok 2. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.